Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya Ibu Wakil Rektor, para pembantu rektor, Bapak Dekan, para dosen, para mahasiswa, alhamdulillahirabbil alamin. Saya hari ini tidak menyangka bahwa acaranya sangat serius. Saya kalau tahu serius begini, saya akan lebih serius lagi menyiapkannya. Saya pikir ya kuliah umum biasa, ya workshop biasa, karena saya sudah sering menghadiri acara-acara workshop, ngajar Islamic Worldview itu dari tahun 2005. Yang pertama kali minta saya ngajar Islamic Worldview itu Pusat Studi Timur Tengah dan Islam di UI S2 waktu itu. Tahun 2005 saya mulai ngajar di S2 itu. Kemudian saya mundur karena pihak berwenang di situ minta kuliah saya Islamic Worldview itu digabungkan dengan dosen-dosen yang lain. Saya harus ngajar dengan tim, nggak boleh bawa tim sendiri. Saya bilang saya punya silabus, saya punya bahannya, dan saya punya tim pengajarnya. Tapi akhirnya saya harus ngajar bersama Pak Quraish Shihab, Said Akil Siraj, Din Samsudin dan sebagainya. Saya bilang kalau begitu nanti mahasiswanya bingung. Lebih baik saya tidak ngajar lagi. Kemudian saya konsentrasi di beberapa kampus, di Ibnu Khaldun, di UMS, dan sekarang di Az-Zahra dan beberapa universitas lain tentang pengajaran Islamic Worldview. Di UIK sendiri mungkin baru 2006-2007 ya saya mulai masuk di pasca. Karena Ibnu Khaldun itu kampusnya sudah tua, sudah 52 tahun sekarang ini. Nah, problem kampus yang tua ini kalau sudah 52 tahun, ya akhirnya banyak orang tua. Banyak orang tua yang kalau ada konsep-konsep baru tentu tidak mudah, karena banyak dosen yang sudah senior, ya sudah ngajar puluhan tahun gitu ya. Tidak mudah, ya untung di sana alhamdulillah ada Profesor Din Habibudin yang sangat senior gitu ya, sehingga dulu ada Profesor A.M. Saifuddin. Ibnu Khaldun ini dari tahun 1983 sudah mencanangkan ISK. Waktu itu rektornya Pak Profesor A.M. Saifuddin mencanangkan ISK itu, Islamisasi Sains dan Kampus. Jadi sudah 30 tahun mencanangkan Islamisasi sains dan kampus itu. Tapi diakui oleh para dosen ketika itu, kata rektor yang sekarang ini, Dr. Ending Baharudin, kami nggak paham yang dimaui Pak AM itu apa gitu. Ya terus terang kata dosen, Pak AM waktu itu banyak bicara tentang Islamisasi sains dan kampus. Beliau sampai sekarang masih konsisten terus, ya masih mengawal meskipun sudah tidak formal ya, tapi beliau kadang-kadang menagih janji, mana saya udah 29 tahun nih hasilnya, ya kenapa masih ada mahasiswi yang nggak pakai berjilbab, ya nggak pakai jilbab, kenapa masih ada bagian-bagian yang tidak islami lah gitu. Jadi memang proses sangat panjang. Pernah kami dari INSIS buat kontrak dengan Universitas Islam Sultan Agung. Waktu itu seluruh dosennya sekitar 300 orang, workshop 2 hari tentang Islamisasi ini, 5 tahun yang lalu. Lebih mungkin 6 tahun yang lalu ya. Setelah itu dilanjutkan dengan kuliah peradaban bulanan ya, untuk dekan, wakil dekan dan dosen-dosen senior di Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang itu. Pembicaraannya sampai seperti tadi yang Bu Susi sampaikan tadi, bagaimana nih Islamisasi di masing-masing fakultas, di kedokteran, di hukum, di ekonomi ya. Waktu itu kita sudah cukup detail. Tapi kemudian 5 tahun yang lalu ganti rektor, program itu tidak berjalan lagi. Sekarang pemilihan rektor baru di Unisula yang terpilih Dr. Anis Malik Toha dari
tim kami di INSIS ya, dan ini kayaknya punya tugas besar lagi untuk melakukan islamisasi lagi, karena islamisasi ini proses yang tidak mudah ya, proses yang berat ya. Itu nah, tapi hari ini terus terang tadi saya mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor Ibu Susi, luar biasa. Ini pertama kali paling serius menurut saya ya, di tingkat kebijakan rektornya langsung mengambil kebijakan islamisasi gitu. Itu ini luar biasa ya. Saya ini ngomong apa adanya gitu, artinya bahwa ini satu tekad yang sangat sangat serius ya, apalagi nanti didukung oleh tim dosen yang semangat untuk melakukan islamisasi. Karena islamisasi nanti itu, islamisasi sains dan kampus atau islamisasi ilmu di kampus ini tidak gampang. Kita akan menghadapi banyak sekali tantangan, bukan hanya tantangan eksternal, tantangan internal pun tidak mudah. Karena ujung dari islamisasi itu nanti islamisasi diri. Kita bukan hanya islamisasi buku teks, islamisasi kurikulum, islamisasi sistem pendidikan, tapi yang berat nanti itu islamisasi diri, islamisasi pimpinan kampus, islamisasi diri dari dekan, wakil rektor, ya, pejabat-pejabat di kampus, dan islamisasi di tingkat mahasiswa. Ya, tapi ini tidak ada pilihan untuk kita tidak melakukan, karena kita ini negeri Muslim terbesar. Ya, kita ini jumlah umat Islamnya 200 jutaan sekarang ini. Sampai sekarang kadang-kadang kita malu, jangankan untuk studi-studi sains, untuk studi Islamic Studies atau studi Islam, kita itu belum punya contoh. Saya sering tanya pada teman-teman doktor, profesor, kalau sekarang saya tanya di mana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi ahli tafsir, tingkat S1 saja. Saya ingin tahu di mana, untuk di universitas Islam mana kita bisa mengirimkan anak kita untuk menjadi ahli tafsir. Itu nggak ada, Pak. Ya. Saya mau mengirimkan anak saya untuk menjadi ahli sejarah Islam. Kampus mana yang bisa mendidik itu? Tidak punya kita. Saya ingin anak saya menjadi ahli linguistik Islam. Karena itu sekarang sangat kita perlukan. Ya, bahasa Melayu kita ini, bahasa Indonesia ini sekarang amburadul, dirusak. Dan ternyata kita tidak punya pakar-pakar linguistik Islam. Tahun 2010 yang lalu ada musyawarah pemuzakarah ulama tafsir di NTB di Mataram. Ada profesor bahasa dari UNRAM yang membuat paparan bahwa betapa sistematisnya sebenarnya selama ini apa yang dikatakan oleh Profesor Naqib Alatas sebagai de-Islamization of language, proses de-Islamisasi bahasa. Misalnya bahasa Indonesia kita ini aneh kan, kita tidak punya konsonan ain. Ya, kenapa dulu tidak dibuat konsonan ain dalam alfabet bahasa Indonesia, sehingga padahal sekitar 30-40% bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. Jadi terpaksa kita harus mengganti ain dengan k. Dakwah itu jadi dakwah, ya kan? Jadi kalau dai itu jadi